Halo semua, kali ini kita mau bedah bareng-bareng soal petunjuk teknis atau yang sering kita sebut juknis untuk penerimaan murid baru di madrasah seluruh Indonesia untuk tahun ajaran 2026-2027. Oke, kita tahu ya, dokumen resmi itu kadang tebel dan bahasanya ya lumayan bikin pusing. Nah, tujuan kita di sini simpel aja. Kita mau ubah bahasa yang rumit itu jadi panduan yang praktis dan gampang dicerna, baik buat orang tua maupun calon murid. Yuk kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, kita udah bagi pembahasannya jadi 5 bagian utama. Kita bakal lihat mulai dari apa sih isi panduan resminya, apa aja jalur pendaftarannya, syarat-syaratnya, sampai ke jadwal penting yang harus dicatat. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kenapa sih dokumen ini penting banget? Jadi, semua proses penerimaan ini tuh dibangun di atas 5 prinsip dasar. Harus objektif, transparan, akuntabel, adil, dan juga kompetitif. Intinya apa? Biar semua calon murid punya kesempatan yang sama, nggak ada yang dirugikan. Fair play, gitulah. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Udah tahu dasarnya, sekarang gimana cara daftarnya? Nah, ternyata ada 3 jalur utama yang bisa dipilih. Ini dia ketiga jalur itu. Ada jalur reguler, terus jalur prestasi, dan yang terakhir, jalur afirmasi. Masing-masing ini punya kriteria dan tujuannya sendiri-sendiri. Nah, kita bahas jalur prestasi dulu ya. Kuotanya itu maksimal 15% dari total kursi. Jalur ini khusus buat adik-adik yang punya prestasi keren, entah itu di bidang akademik, keagamaan, atau non-akademik kayak olahraga dan seni. Jadi kerja keras kalian benar-benar dihargai di sini. Sama seperti jalur prestasi, kuota 15% ini juga berlaku buat jalur afirmasi, yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, pertanyaannya, sisanya buat apa dong? Sisanya yang paling besar itu dialokasikan untuk jalur reguler. Oke, bagian ketiga nih. Ini bagian yang ya paling teknis tapi penting banget. Syarat-syarat pendaftaran buat tiap jenjang. Yuk kita lihat detailnya satu persatu. Kita mulai dari yang paling awal, Raudatul Atfal atau RA. Gampang kok aturannya. Ada kelompok A buat anak usia 4-5 tahun, dan kelompok B buat yang usianya 5-6 tahun. Yang paling penting, jangan lupa siapin akta kelahirannya ya, itu syarat wajib. Lanjut ke Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Aturannya jelas banget nih. Kalau anak usianya sudah 7 tahun, itu wajib diterima. Nah, buat yang umurnya 6 tahun juga bisa daftar kok. Asalkan pertanggal 1 Juli usianya sudah genap 6 tahun. Jadi ada fleksibilitasnya. Nah, ini dia poin yang super penting dan sering jadi pertanyaan. Untuk masuk MI, sama sekali nggak boleh ada tes calistung, baca, tulis, hitung. Jadi penerimaannya murni berdasarkan usia ya, bukan kemampuan akademik di awal. Naik tingkat ke Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Di sini syarat usianya adalah maksimal 15 tahun pas tanggal 1 Juli. Dan tentu saja harus sudah punya ijazah dari jenjang sebelumnya, entah itu MI, SD, paket A, atau yang setara. Dan yang terakhir, untuk jenjang Madrasah Aliyah atau MA, batas usianya lebih longgar, yaitu maksimal 21 tahun. Syaratnya juga sama, harus punya ijazah dari jenjang MTS, SMP, paket B, atau yang setara. Masuk ke bagian 4. Ini soal keadilan dan kesempatan yang merata. Juknis ini juga mengatur soal kebijakan afirmasi dan inklusi. Jadi, siapa aja sih yang bisa masuk lewat jalur afirmasi ini? Ada 2 kelompok utama. Pertama, teman-teman dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, yang punya bukti seperti kartu KIP, PKH, dan sejenisnya. Kedua, jalur ini juga terbuka untuk murid berkebutuhan khusus atau MBK. Tujuannya jelas, biar semua bisa sekolah. Mungkin ada yang bertanya, terus gimana nih perlakuan spesifiknya untuk murid berkebutuhan khusus atau MBK? Nah, aturannya gini. Sangat disarankan pendaftar MBK ini memilih madrasah yang memang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Kenapa? Biar mereka dapat dukungan yang pas dan fasilitas yang memadai. Jadi bukan cuma diterima, tapi juga bisa berkembang dengan baik di lingkungan yang tepat. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Udah tahu syarat dan jalurnya, sekarang kapan daftarnya? Yuk kita cek jadwal penting dan langkah selanjutnya. Ini dia gambaran besar jadwal pendaftaran untuk tahun 2026-2027. Coba perhatikan baik-baik ya. Ada periode untuk seleksi bersama, seleksi madrasah berasrama, sampai seleksi untuk ketiga jalur tadi. Jangan sampai kelewat langsung tandain kalender kalian. Penting banget nih. Kalau sudah dinyatakan diterima, prosesnya belum selesai. Ada satu langkah lagi yang wajib, yaitu daftar ulang. Di sini kalian harus konfirmasi dengan membawa dokumen asli dan mengisi data-data yang diperlukan. Kalau nggak daftar ulang, bisa dianggap mengundurkan diri loh.
Untuk info yang lebih lengkap dan detail, kalian bisa langsung pindai QR Code ini atau mampir ke website resmi Pendis Kemenak. Jadi intinya apa? Ada 3 hal. Persiapkan dokumen dari sekarang, pahami jalur mana yang paling pas buat kalian, dan catat baik-baik jadwalnya. Semangat ya, semoga sukses!